aku Gaby. Halo, aku Selsa. Oke, aku mau nanya-nanya ke kamu nih seputar presenter TV. Pertanyaan yang pertama itu kayak program berita apa sih yang kamu suka? Aku jarang nonton TV, tapi aku masih suka lihat insert atau iLook gitu-gitu. Karena dia lebih ke entertaining, jadi bahas artis, jadi ya oke lah. Kalau di insert kamu sukanya presenternya siapa tuh? Banyak sih, aku juga kayak paling kenalnya Indra Herlambang, kayak Marisa Nasution gitu-gitu. Menurut kamu nih, penting gak sih seorang presenter itu mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai gitu? Menurut aku sih penting karena dia berhubungan sama media, berhubungan sama masyarakat luas. Jadi kalau misalkan dia nanti salah ngomong atau dia cara penyampaiannya nggak sesuai, nanti pasti kan orang memaknai dari pesannya tuh beda. Menurut kamu nih, gaya penyampaian seorang presenter yang baik itu seperti apa sih? Kayak supaya beritanya itu bisa tersampaikan kepada orang yang dengar atau orang yang lihat. Tergantung apa program TV-nya. Kalau misalkan program TV-nya bisa dibawa enjoy kayak insert gitu, dia bisa di-enjoy, mungkin dibercanda-bercandain sedikit. Kalau misalkan kayak berita yang Metro TV, yang berita-berita banjir apa segala macam kan harus lebih lebih serius. Berarti kayak harus sesuai dengan kondisi sama Iya. suasana ya. Terus menurut kamu penting gak sih seorang presenter itu memikirkan atau memperlihatkan penampilannya gitu? Kalau menurut aku sih iya, karena menyesuaikan sama standar dari perusahaannya juga sih. Karena kan mencerminkan pribadi seseorang itu juga. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih. Kan kamu udah tahu nih, media online, media sosial tuh udah tersebar luas banget. Yang kayak kamu bilang tadi pas di awal, kalau kamu tuh udah jarang banget kan nonton TV. Sekarang kan udah serba online, serba di mana-mana bisa buka kapan aja lewat HP, lewat tablet kamu. Nah, aku mau nanya nih soal gimana sih menurut kamu pandangan kamu terhadap masa depan si presenter TV di tengah media sosial saat ini? Sebenarnya sih nggak semua masyarakat pasti melihat ke media online aja kan, karena kan media online kan terkenal dengan berita hoaxnya, kadang nggak bener. Jadi beberapa media juga ada yang nggak mementingkan ke aktual berita itu, jadi lebih ke kecepatan, jadi siapa duluan yang up berita duluan. Jadi pasti masih ada lah beberapa masyarakat yang bakal buka TV dan nonton di sana. Jadi presenter pasti meskipun mungkin dia berkurang tapi pasti tetap ada effortnya lah. Terus gimana sih, karena kamu udah tahu kan, mungkin kata kamu tadi tuh mereka tetap bisa, nggak semua orang selalu lihat media sosial. Menurut kamu gimana sih cara mereka itu mempertahankan eksistensinya mereka supaya seorang presenter tuh tetap bisa on gitu di TV? Paling gimana cara mereka program TV-nya itu menambah apa ya, menambah konten dari acara-acara mereka aja. Terus si presenternya ini juga harus lebih fun gitu, maksudnya pembawaannya nggak monoton, nggak begitu-gitu aja. Oke, kayak bisa menarik perhatian ya berarti Iya. ya. Dia harus pintar menarik perhatian masyarakat supaya dia bisa tetap on di TV gitu Iya, ya. kadang juga kan ada yang orang suka sama siapa, pasti kalau ada dia pasti acaranya ditonton terus gitu kan. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kamu pernah gak sih ngelihat kesalahan seorang presenter pada saat membawakan berita? Pernah, kayak paling mereka mau ngomong tapi salah kebelibet, terus nanti langsung dibenerin lagi, tapi itu kelihatan sih. Berarti menurut kamu nih kan mereka udah salah nih. Bagaimana sih seorang presenter tuh yang atas kesalahannya dia bisa bersikap gitu untuk mengembalikan suasana yang ada? Kalau misalkan dia salah, langsung kembali ke naskah awal dia gitu loh, jadi langsung ke skrip awalnya dia tanpa harus menunjukkan reaksi kalau dia salah gitu. Oh, oke, berarti harus tetap calm gitu ya, Iya. harus tetap kalau kesalahan itu nggak ada. Oke deh, terima kasih ya Selsa. Iya, sama-sama. Kita sudah selesai berbincang-bincang dengan narasumber yang pertama. Selanjutnya, saya masih punya satu narasumber lagi untuk diwawancarai. Oke, ini narasumber yang kedua. Halo, aku Gaby. Siapa? Aku Friska. Oke, Friska. Aku mau nanya nih soal ragam presenter di TV. Kamu suka gak sih nonton berita? Aku sih jarang bener-bener nonton berita ya. Cuma kalau sampai sarapan kadang TV-nya nyala terus aku dengerin kayak Indonesia Morning Show gitu. Siapa sih presenter yang kamu suka dari Indonesia Morning Show? Kalau untuk nama spesifiknya nggak ada sih. Cuma kalau di konsep Indonesia Morning Show aku suka mereka berinteraksi satu sama lain, jadinya kayak seru gitu. Oke, berarti kamu kurang tahu namanya ya? Iya. Menurut kamu seberapa penting sih
seorang presenter itu memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai? Menurut aku penting sih ya, soalnya kan kalau mereka ingin menyampaikan berita harus berkomunikasi dengan baik. Kalau mereka nggak punya basic pendidikan yang pas, pasti otodidak itu kayak lebih berantakan gitu nggak sih kalau buat Oke, berkomunikasinya. berarti kamu lebih setuju ketika seorang presenter itu memiliki pendidikan yang sesuai daripada dia autodidak. Oke. Iya. Selanjutnya itu gaya penyampaian berita apa sih yang cocok untuk supaya berita itu tersampaikan kepada masyarakat? Jangan yang nggak terlalu kaku sih, kayak agak santai. Terus aku suka Indonesia Morning Show tuh karena dia kayak bincang-bincang hangat gitu kan, jadi orang kayak tertarik gitu loh. Oh, jadi kayak lebih santai, Lebih santai, lebih fun iya. dilihatnya. Oke. Selanjutnya itu menurut kamu seberapa penting sih penampilan seorang presenter, mungkin bajunya kah, harus kayak gimana gitu? Buat aku penting sih karena dia kan seorang presenter ya, berarti dia harus tahu menempatkan dirinya, kan dia mau dilihat orang banyak, dia nggak mungkin pakai baju asal, itu aja sih. Berarti harus rapih ya, Iya. supaya enak dipandang Iya. sama masyarakat. Selanjutnya ini, menurut kamu, kan sekarang nih dunia online itu udah melebar luas. Terus media sosial di mana-mana. Informasi tuh gampang masuk ke kita kapan aja dan di mana aja dong. Nah, menurut kamu gimana sih masa depan seorang presenter dengan adanya media sosial ini? Tetap dibutuhkan sih, nggak mungkin semua orang lihatnya di media sosial, apalagi kan kita ada banyak golongan umur-umur gitu. Nggak mungkin yang golongan tua atau yang separuh baya dia nonton di media sosial kan, pasti dia tetap merujuk ke TV. Oh, oke. Berarti nggak semua orang itu memilih media sosial daripada TV. Pasti ada aja yang nonton gitu ya. Menurut kamu gimana sih cara seorang presenter itu mempertahankan eksistensinya? Kayak supaya dia tetap on gitu di TV. Menurut aku sih dia harus punya ciri khas sendiri gitu yang beda dari presenter-presenter lain, jadi nggak bisa digantiin. Kayak kalau yang misalnya hal apa gitu, gaya khas dia kalau dipakai buat presenter lain kesannya plagiat gitu, jadi benar-benar khas dia gitu loh. Oh, jadi dia harus ikonik gitu. Dia harus punya ciri khas ya. Kamu pernah gak sih ngelihat seorang presenter itu melakukan kesalahan pada saat dia menyampaikan beritanya? Setahu aku benar-benar salah tuh nggak pernah, cuma mungkin ngomongnya kadang agak sedikit belibet atau gimana, cuma samar gitu. Terus menurut kamu gimana sih seorang presenter itu mengatasi kesalahannya? Mungkin kalau benar-benar parah dia baru bilang maaf, cuma kalau misalnya salahnya dikit tuh bisa dihandle, langsung handle aja, kayak balik ke Langsung lainnya. balik ya. Oke. Berarti itu aja ya. Iya. Oke, terima kasih Friska. Sama-sama Ci. Nah, selesai sudah wawancara pada hari ini tentang ragam presenter TV. Sekian dan terima kasih. No.